Pada malam hari ini kami pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan keputusan berupa pemberian sanksi administratif dalam bentuk penghentian izin pengelolaan tambang galian C yang terletak di Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon, yang dikelola oleh Koperasi Pondok Pesantren Al-Azhariyah. Semoga peristiwa ini tidak terulang lagi, karena peristiwa ini telah mengakibatkan kematian lebih dari 14 korban meninggal dunia karena kelalaian dalam pengelolaan penambangan di areal tambang tersebut, dan yang lainnya mengalami luka-luka. Dan kami menyampaikan duka yang sangat dalam. Semoga yang meninggal pada peristiwa tersebut diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, dan mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran, serta ketawakalan, dan seluruh masyarakat tidak lagi mendekati areal tersebut karena masih memiliki potensi untuk mengalami longsor susulan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada semua pihak, jajaran Polresta Cirebon, Kodim Cirebon, dan seluruh tim SAR yang telah bekerja sama untuk menanggulangi musibah tersebut. Semoga kita semua bisa mendapat pelajaran yang paling penting, bahwa hidup harus selaras dengan alam, tidak boleh melakukan eksploitasi alam secara berlebihan. Saya ucapkan terima kasih, salam untuk semuanya. Ini saya punya hak untuk mengingatkan. Siap. Tuh lihat. Itu memang udah berhenti dari pagi. Bapak ini nantangin. Loh, Bapak mau nantangin sama alam? Ya aku ngomong di sama alamnya. 30 Mei 2025, tambang batu di Gunung Kuda, Cirebon longsor. Akibat dari peristiwa tersebut, banyak orang tertimbun dan tidak terselamatkan. Tahun 2021, saat masih jadi anggota DPR RI, KDM sempat datang ke lokasi untuk meninjau lokasi tambang tersebut. Bisa tunjukin nggak? Saya dari DPR RI, Pak. Bisa Pak di sana, Pak? Hah? Di sana, Pak. Nggak ada, saya tadi ke sana. Nggak, Bapak bisa nunjukin aja. Nggak bisa, Pak. Saya lagi sibuk. Oh, nggak bisa. Ya wes, saya sendiri. Kalau lihat cara tambangnya, potensi untuk roboh dari atasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya, Pak. Karena yang diambil bawahnya, dan potensial ini sudah ke atas begini. Potensial untuk robohnya sangat tinggi. Coba lihat. Batuannya bukan batuan yang keras. Nah, pecah kan? Dan seharusnya pekerja ini nggak masuk ke sini secara manual seperti ini. Standarisasi safety-nya ini saya lihat kurang. Ini masuk kan? Masuk. Jadi kalau ini dari atas roboh ini habis. Oh, dikirim ke pabrik batu alam. Iya. Yang itu yang tadi air limbahnya ke sungai itu. Iya, benar. Potensial. Beresiko tinggi, berbahaya. Standarisasi penambangannya tidak ditempuh menurut saya. Sehingga ini memiliki resiko yang sangat tinggi bagi keselamatan karyawan dan para pegawai, terutama orang-orang yang kuli-kuli itu. Kalau kuli itu masuk karyawan perusahaan, bukan. Kuli lokal itu bukan karyawan. Berarti mereka kan nggak punya BPJS, nggak punya asuransi kecelakaan kerja,
nggak punya asuransi kesehatan. Udah undercutting udah. Ya bukan udah beres undercutting Pak, ini udah ngasih tanda suruh istirahat dulu. Hajat rakyatnya bener, dihidupin kita ngerti. Tapi nyawa manusia juga harus dilindungi. Ini saya punya hak untuk mengingatkan. Siap. Tuh lihat. Itu mah memang udah berhenti dari pagi. Bapak ini nantangin. Loh, Bapak mau nantangin sama alam? Ya aku ngomong di sama alamnya. Berapa orang? Ya? Iya. Wes, rugi. Kamu pilih nyawa, pilih apa? Makasih Pak. Ya wes, pulang. Ayo wes. Ayo pulang. Kini tambang tersebut ditutup total oleh KDM yang sekarang menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Kami pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan keputusan pemberian sanksi administratif dalam bentuk penghentian izin pengelolaan tambang galian C yang terletak di Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon. Ya, Assalamualaikum Pak Gubernur, kami laporkan baru saja kami konsolidasi dengan Forkopimda Kabupaten Cirebon. Ada Pak Wakil Bupati, ada Pak Danrem, ada Pak Dandim, ada Bu Kapolresta Cirebon. Ya, dan kami tadi sudah konsultasi juga dengan deputi terkait di BNPB. Sesuai arahan dari deputi dan sesuai dengan kaidah-kaidah bencana, ya, kami sudah tetapkan berdasarkan keputusan Bupati Cirebon, ya, bahwa situasi kondisi di lapangan ditetapkan statusnya darurat bencana, dan IC komandernya Pak Dandim, dan besok akan dilaksanakan langkah-langkah yang cepat tapi harus tepat, melanjutkan proses evakuasi. Itu prioritas utamanya. Malam ini evakuasi kami hentikan karena situasi kondisi tidak memungkinkan. Ya, korban ada 14 yang sudah ditemukan dan sudah dibawa ke rumah sakit, ya, Arjawinangun, ya, 14 korban jiwa. Ada 4 luka-luka sudah dibawa ke rumah sakit dan sudah pulang ke rumahnya masing-masing, dan diperkirakan yang belum ditemukan ada 8 orang. Mudah-mudahan besok bisa kami temukan. Pagi harinya akan diasesmen dulu untuk memastikan situasi kondisi aman, dan nanti Basarnas yang akan leading di depan untuk melakukan evakuasi korban kurang lebih 8 orang. Ya, dan untuk logistik, hal-hal yang lainnya kami sudah bicarakan, dan Pemda Provinsi Jawa Barat sesuai arahan Bapak membackup hal-hal yang tidak bisa diselesaikan di tingkat kabupaten, termasuk alat berat. Kami persiapkan juga agar proses evakuasi bisa berjalan cepat tapi tepat. Ya, demikian laporan kami dari lapangan. Ya, mudah-mudahan niat baik diberikan jalan yang baik dan hasilnya juga baik. Dan dari kejadian ini tentu kita semua mendapatkan pelajaran. Salus populi suprema lex resto, kepentingan masyarakat di atas segala-galanya. Dan untuk izin, surat penghentian sementara sudah dikeluarkan untuk 3 yayasan yang melaksanakan eksploitasi dan 1 yayasan yang melaksanakan eksplorasi. Untuk penghentian permanen, saat ini kami sedang menyelesaikan berita acara. Selanjutnya akan ditetapkan oleh keputusan Pak Gubernur. Terima kasih Pak Gubernur. Ya, hadir juga Kalak BPBD dan Kadis SDM Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum. Nggak tahu. Orang sini nggak tahu. Saya aja yang di Jakarta tahu. Kemarin yang roboh tuh yang mana, Pak? Bisa tunjukin nggak? Saya dari DPR RI, Pak. Hah? Nggak ada, saya tadi ke sana. Nggak apa-apa, bisa nunjukin aja. Oh, nggak bisa. Ya udah, saya sendiri. Kalau dibuat areal wisata dengan basic pemandangannya, gunung ini sebenarnya keren banget. Tapi ya gimana, kan sudah dikasih izin.
tambangnya potensi untuk roboh dari atasnya sangat tinggi. Saya minta, walaupun bukan bidang komisi saya, Kementerian SDM untuk melakukan evaluasi ke sini ya. Walaupun bukan bidang komisi saya komisinya kan lingkungan hidup. Tapi dari sisi lingkungan hidup ini sangat berbahaya. Karena yang jauh di bawahnya dan potensial ini sudah ke atas begini. Potensial untuk robohnya sangat tinggi. Coba lihat. Batuannya bukan batuan yang keras. Nah, pecah kan? Jadi batuannya bukan batuan yang keras yang seperti batuan-batuan yang saya temukan di tempat lain untuk bangunan. Ini batuannya, nah, pecah, mudah, jadi mudah roboh.